Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dora Yunisa dengan NPM 1711070088 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semester 6 untuk memenuhi tugas mata kuliah Metode Pengembangan Moral dan Spiritual Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Gustiana MPD. Di sini saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendekatan Pengembangan Spiritual Anak Usia Dini. Pertama itu ada pengertian perkembangan spiritual anak usia dini. Mana pengertian dari perkembangan itu sendiri merupakan proses untuk menuju kematangan, sedangkan spiritual merupakan kerohanian yang ada dalam diri anak. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa perkembangan spiritual anak usia dini itu proses pembelajaran untuk menuju kematangan dan mengajarkan kepada anak tentang nilai-nilai agama, sehingga kelak anak terbiasa dengan kehidupan yang bernilai agamis atau beragama. Yang kedua itu ada pendekatan pengembangan spiritual anak usia dini. Di sini ada beberapa pendekatan yang bisa pendidik lakukan untuk mengembangkan spiritual anak usia dini. Yang pertama itu pembelajaran dengan media nyata atau contextual learning. Pembelajaran kontekstual ini adalah konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata anak. Melalui pembelajaran kontekstual, anak diharapkan belajar melalui proses pengalaman, bukan hanya menghafal. Jadi, maksudnya di sini pendekatan ini pendekatan secara langsung. Yang kedua itu pendekatan keteladanan. Melalui pendekatan keteladanan ini, dalam setiap kesempatan dan pergaulan antara guru dan anak-anaknya, guru itu harus memberikan contoh atau perilaku yang terpuji kepada anak. Misalnya, guru itu memberikan contoh kepada anak, misalnya sebelum melakukan kegiatan atau sesudah melakukan kegiatan itu anak harus berdoa dulu. Misalnya seperti sebelum melakukan kegiatan makan atau kegiatan menulis, membaca, sebaiknya anak berdoa atau membaca bismillah. Yang ketiga itu pendekatan indoktrinasi atau pendekatan dengan menerapkan kedisiplinan terhadap anak. Jadi sebagai guru kita itu harus memberikan kedisiplinan terhadap anak atau menanamkan nilai-nilai disiplin kepada anak sejak masih usia dini. Kita harus sebagai pendidik itu harus memiliki ketegasan secara konsisten terhadap anak. Kita harus membuat aturan terhadap anak. Ketika anak tersebut melanggar aturan atau tidak disiplin, maka guru juga harus memberikan sanksi. Yang keempat, pendekatan klasifikasi nilai. Melalui pendekatan klasifikasi nilai ini, guru itu tidak langsung menyampaikan kepada anak mengenai mana yang benar dan mana yang salah, mana yang buruk, mana yang baik, tetapi anak itu diberi kesempatan untuk menyampaikan atau mengungkapkan nilai-nilai dengan caranya sendiri. Contohnya, misalnya ketika ada anak yang tidak mematuhi perkataan orang tuanya atau sering membantah kedua orang tuanya, di situ ajak anak untuk mengungkapkan mana perbuatan yang baik, mana yang perbuatan yang buruk. Yang kelima itu pembiasaan dalam berperilaku. Dalam pendekatan pembiasaan berperilaku ini, di mana dalam pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut banyak memperoleh dari pembiasaan dari keluarganya. Jadi kita harus membiasakan kepada anak tersebut untuk melakukan hal-hal yang positif. Misalnya ketika bertemu dengan orang yang lebih dewasa, membiasakan untuk anak berjabat tangan atau salim. Yang keenam itu pendekatan pengalaman. Pendekatan pengalaman ini merupakan pemberian pengalaman secara langsung terhadap anak. Misalnya pendekatan ini bisa kita lakukan dengan
melakukan kunjungan. Kunjungannya misalnya ke panti jompo. Di saat kita melakukan pengunjungan tersebut, kita sambil menjelaskan terhadap anak sikap, nilai, moral, bagaimana cara terhadap orang tua ketika mereka sudah lanjut usia. Di situ akan menumbuhkan perasaan anak. Jadi ketika kita pas saat kunjungan itu, guru itu menjelaskan kalau nanti orang tuanya sudah lanjut usia atau sudah tua, nanti harus diurus sendiri, harus berbakti kepada orang tua, jangan sampai terjadinya orang tua yang seperti ini. Yang ketujuh itu pendekatan emosional. Emosi merupakan perasaan yang ada dalam diri anak. Jadi kita harus pendidik itu harus menumbuhkan atau mengunggahkan perasaan dalam diri anak itu mengenai nilai-nilai agama. Karena perasaan atau emosi yang ada dalam diri anak ini bisa membentuk kepribadian dari anak tersebut. Jadi untuk melakukan pendekatan ini kita bisa melakukannya dengan metode ceramah ataupun bermain peran ataupun bercerita. Jadi kita harus misalnya melakukannya untuk melakukan pendekatan ini kita menggunakan bermain peran. Nah, di situ anak akan mengalami secara langsung. Dan yang kedua itu pendekatan fungsional. Jadi dalam pendekatan fungsional ini merupakan pemberian dengan menekankan kepada segi manfaatnya terhadap anak usia dini dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kita sebagai guru bisa menjelaskan kepada anak, misalnya dengan melakukan sholat, kita bisa menjelaskan kepada anak apa sih manfaat sholat ini terhadap kehidupan sehari-hari anak. Yang ketiga atau C itu metode dalam pengembangan nilai-nilai spiritual pada anak usia dini. Yang pertama itu ada bermain peran. Bermain peran merupakan suatu kegiatan untuk memerankan tokoh-tokoh tertentu. Jadi di sini kita sebagai guru bisa mengambil tokoh-tokoh tertentu yang memiliki karakter atau sifat baik yang bisa diajarkan terhadap anak, misalnya bermain peran tentang Nabi Muhammad. Yang kedua itu karya wisata atau melakukan kunjungan langsung terhadap objek-objek wisata yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Misalnya kita mengajak anak untuk berkarya wisata ke tempat ibadah atau masjid. Jadi di situ kita bisa menjelaskan atau memberikan wawasan terhadap anak bagaimana aturan sikap ketika di tempat ibadah. Di situ juga anak bisa melakukan praktik ibadah secara langsung di tempat dan suasana yang sesungguhnya. Yang ketiga dengan menggunakan metode bercakap-cakap, di mana metode bercakap-cakap ini kegiatan percakapan antara guru dan anak atau anak tentang suatu tema tertentu untuk mengembangkan kemampuan mendengar dan memahami berbicara anak. Jadi melalui metode ini kita bisa bercakap-cakap secara langsung dan melihat bagaimana pengetahuan dari anak tersebut. Yang keempat itu metode demonstrasi, di mana metode demonstrasi ini merupakan metode yang digunakan atau dilakukan guru dengan cara mempertunjukkan atau memperagakan suatu objek atau benda atau satu proses peristiwa secara langsung. Jadi di sini guru itu menjelaskan informasi kepada anak itu bagaimana suatu peristiwa tersebut berlangsung. Jadi
gimana metode ini lebih menarik. Dan kelima itu metode proyek, di mana suatu metode yang memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan lingkungan dan alam sekitarnya. Jadi di sini anak diberikan kesempatan secara langsung untuk memanfaatkan yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang keenam itu ada metode bercerita. Salah satu kegemaran anak itu merupakan mendengarkan sebuah cerita. Jadi kita harus memberikan cerita yang menarik terhadap anak, sehingga di situ ada kita bisa menyisipkan nilai-nilai agama dalam cerita tersebut. Misalnya seperti cerita-cerita Nabi atau kisah-kisah Nabi. Yang ketujuh itu ada pemberian tugas, di mana di sini guru bisa mengembangkan nilai spiritual anak tersebut melalui pemberian tugas, misalnya dengan menghafalkan ayat-ayat atau doa-doa pendek. Yang kedelapan itu ada metode bernyanyi. Metode bernyanyi ini dimana mengungkapkan sebuah perasaan melalui nada dan lirik. Di sini kita bisa memilih lirik-lirik yang mengandung pendidikan nilai-nilai agama. Misalnya nyanyikan lagu-lagu Aku Anak Soleh. Yang kesembilan itu melalui metode sosial, jadi melalui interaksi dengan orang lain atau memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri. Misalnya dengan melalui metode sosial ini, anak melakukan bantuan ketika ada temannya meminta bantuan. Yang ke-10 itu tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan cara mengajukan pertanyaan tertentu kepada anak. Metode ini bertujuan untuk menguji pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki anak. Jadi kita bisa bertanya terhadap anak mengenai nilai-nilai atau sikap-sikap yang baik terhadap anak usia dini. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Dapat saya simpulkan dari materi saya tadi bahwa perkembangan spiritual adalah proses belajar untuk menuju kematangan dalam menanamkan nilai-nilai agama atau kerohanian dalam diri anak. Untuk menanamkan nilai-nilai agama perlu melakukan beberapa pendekatan, seperti pendekatan pembelajaran media nyata atau contextual learning, yaitu merupakan pendekatan yang dipraktekkan langsung kepada anak. Yang kedua itu pendekatan keteladanan, yaitu memberikan contoh perilaku yang baik terhadap anak. Yang ketiga pendekatan indoktrinasi, yaitu menanamkan nilai-nilai disiplin terhadap anak. Jika anak melanggar peraturan yang telah ditetapkan, maka guru berhak untuk memberikan sanksi, tetapi tidak seperti sanksi kekerasan. Yang keempat itu pendekatan kualifikasi nilai, yaitu anak memberi nilai secara langsung terhadap suatu perbuatan, baik benar maupun salah, buruk ataupun baik. Yang kelima pendekatan pembiasaan dalam perilaku. Yang keenam itu pendekatan pengalaman. Yang ketujuh pendekatan emosional, yaitu pendekatan yang usaha untuk menumbuhkan perasaan yang ada dalam diri anak. Yang kedelapan pendekatan fungsional, yaitu pendekatan ini menekankan kepada anak dalam segi manfaat suatu perbuatan. Untuk melakukan pendekatan tersebut bisa melalui beberapa metode, yaitu misalnya metode bermain peran, metode karya wisata, metode bercakap-cakap, metode demonstrasi, metode proyek, metode bercerita, metode pemberian tugas, metode bernyanyi, metode sosial, dan metode tanya jawab. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.